Oh, baik, kita lanjutkan yang tertinggal tadi. Tadi kita mau menguji aksioma keberapa tadi? Ketiga, nak. Tiga Aksioma. udah, iya udah. Ya, sampai sini tadi kan. Ditambah X double aksen. Udah ganti warna dia. X double aksen. Ini intinya ini adalah sebuah anggota ketiganya gitu kan. Nah, ya sesuai dengan definisi pada soal tadi, bagaimana penyembelahannya, konsepnya gini kan. Maka ini menjadi X, Y, Z ditambah. Ini cukup membosankan kalau kalau tulis sering gini kan. Tapi ya karena ini di awal jadi harus diperlihatkan gitu. Ini menjadi apa adik-adik? Menjadi X aksen tambah X double aksen. Nah ini nggak usah pakai gini nak. Tambah menampakkan kebingungan nanti. Oke. Ya X aksen tambah X double aksen, koma Y aksen tambah Y double aksen, koma apa lagi? Z aksen tambah Z double aksen gitu nak. Dalam kurung biasa gitu. Nggak usah pakai kurung besarnya. Eraser aja. Oke, sip. Nah, sekarang kita ulangi lagi dengan ya definisi yang diberikan tadi pada soal. Ini menjadi apa? X ditambah X aksen ditambah X double aksen gitu kan. Ini dalam kurung sendiri gitu kan. Biar kesannya agak gimana-gimana gitu. Koma Y ditambah Y aksen tambah Y double aksen gitu. Koma Z ditambah Z aksen tambah Z double aksen gitu dalam kurung. Ini tutup besarnya. Ditebalkan dikit biar nampak bedanya. Nah, perhatikan ini. Karena ini bilangan real semua. Ini bilangan real semua, nak. Ini juga bilangan real. Karena di soal ini bilangan real awalnya. Jumlah bilangan real pasti hasilnya bilangan real. Maka sifat bilangan real bagaimana? Berlaku, nak. Sifat bilangan real. Sifat bilangan real apa? Ini umum sekali, nak. Jika ada A ditambah B ditambah C, pasti menjadi A tambah B ditambah C, bebas gitu kan. Contohnya 2 ditambah 3 tambah 5, itu sama saja dengan 2 tambah 3 dahulu, baru ditambahkan 5, atau 2 ditambah 3 tambah 5 gitu. Nah, suara udah masih terdengar? Masih dah. Masih dah. Apakah Masih udah. kita tutup hujan atau enggak? Enggak, sama sekali enggak udah. Oh, enggak, soalnya di sini hujan gitu. Oke. Bentar dulu. Udah aktifkan dahulu pencernih suaranya. Oh, udah aktif. Oke, siap. Ya, baik. Nah, jadi karena ini bilangan real ya, bebas aja urutannya, nak. Karena bebas. Ini efek tempatnya kurang. Udah pindahkan ke sini dahulu ya. Dari sini kita ke sini dahulu. Maka, karena ini bilangan real, maka ini bisa dibuat gini kan. Ini tutup besarnya. Kita buat aja kurung siku biar beda gitu. Nah, tadi yang dikurung ini kan, karena ini bilangan real, maka ini menjadi X ditambah X aksen, baru ditambah X double aksen, koma, Y tambah Y aksen, ditambah Y double aksen, koma, Z ditambah Z aksen, ditambah Z double aksen. Nah, ini karena baru adik-adik baru pertama kali melihat ini, maka udah buat langkah ini, biasanya bisa langsung aja kan. Sebenarnya nampak, tapi biar lebih terstruktur gitu. Nah, dari langkah sini baru pindah ke langkah kayak gini, yaitu menjadi dalam kurung lagi, ini menjadi X ditambah X aksen, koma Y ditambah Y aksen, koma Z ditambah Z aksen, dalam kurung, nggak usah kurung siku, nak. Oke, kurung biasa aja. Baru ditambah X double aksen, koma Y double aksen, koma Z double aksen. Nah, baru akhirnya kembali ke menjadi bentuk kurung siku dahulu, tertinggal. Kurung siku, itu ini menjadi X, Y. Kok tegang-tegang ya? X, Y, Z. X, Y, Z. Ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen.
Tadi terlihat tegang-tegang tulisannya atau gimana Dek? Iya, sama tegang-tegang lah. Iya kan? Kenapa nih? Hmm. Ya tutup Ya, siku, tunggu dulu. baca. Kita refresh, mungkin laptopnya udah capek. Bentar dulu. Ini silang. Ini lagi download. Mungkin efek sambil download nih. Wah tegang. Bentar ya Dek, PowerPoint-nya tegang. It's not responding gitu ya. Gimana? Udah hilang tegangnya. Untung nggak out. Nah, aman kan? Bismillah. Ditambah Aman udah. X double aksen, udah normal. Y belum. Koma Z double aksen. Nah, oke kan? Jadi memenuhi aksioma ketiga kan? Iya dah. Iya. Memenuhi dah. Iya udah Memenuhi. Nah, memenuhi. jadi ya begitulah. Kalau di awal kita harus melihat semua apakah benar memenuhi. Nah, sekarang aksioma keempat. Apa aksioma keempat? Ada vektor 0. Nah, vektor 0 itu bukan berarti selalu isinya 0,0,0 kan? Tergantung keadaan, kita menebak-nebak terlebih dahulu. Apa kira-kira vektor 0 untuk ini gitu. Jadi aksioma keempatnya apa tadi? Akan terdapat vektor 0 yang juga elemen B sehingga vektor 0 tersebut mungkin kalau malas menebalkan mungkin beri garis di atas vektor 0 ini ditambah dengan sembarang x, y, z akan menghasilkan x, y, z juga. Nah, sekarang kita misalkan dahulu. Kita misalkan vektor 0-nya. Misal vektor 0 itu adalah x0, y0, z0. Nah, itu vektor 0-nya gitu kan. Nah, apa akibatnya vektor 0 ini? Yaitunya apa? Kita akan uji x0, y0, z0 ditambah sembarang x, y, z pada B itu harus menghasilkan x, y, z gitu. Nah, ya kan? Nah, kita jumlahkan apa sifat penjumlahan pada soal tadi? Yaitu jumlahkan aja masing-masing entry-nya gitu. Nah, x0 ditambah x, y0 ditambah y, z0 ditambah z sama dengan x, y, z. Nah, kita harus ingat konsep kesamaan suatu vektor dalam tanda kutip gitu kan. Suatu vektor apa itu? Yaitu yang seletak harus sama gitu. Nah, yang seletak kuning aja nah. X ini dengan ini harus sama. Yang ini dengan ini harus sama. Yang ini dengan ini harus sama gitu. Nah, oke, kita buat. Kita buat dia sama, maka x0 tambah x itu sama dengan x. Akibatnya apa? x0 sama dengan 0. Lalu y0 tambah y harus sama dengan y, sehingga y0 sama dengan 0. Lalu z0 tambah z sama dengan z, maka z0 akan sama dengan 0. Sehingga memang terdapat vektor 0. Ya ginilah boleh. Atau vektor 0 yang tebal gini penulisannya. Yang mana nilainya apa? Itu 0,0,0. Nah, mungkin ini terdengar remeh, Dedek. Kenapa kita mencari yang jelas-jelas bentuknya dari awal itu 0,0,0? Karena nanti apalagi soal lomba-lomba nggak mungkin vektor 0-nya itu ya vektor 0. Bisa aja vektor 0 itu isinya min 1, min 1, min 1. Bisa saja. Itu tergantung soal. Ini mungkin masih basic karena ini soal nomor 1 pada bab tersebut itu. Istilah masih basic itu kan. Jadi jangan terlalu jumawa gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Ini terekam kan? Oh, terekam. Nah, berarti ini memenuhi aksioma. Terlibat. Jadi ini memenuhi aksioma kelima. Memenuhi aksioma keempat ya, aksioma keempat. Nah, kita lanjut aksioma kelimanya lagi. Aksioma kelimanya apa tadi? Ya, jadi aksioma ini sebaiknya harus diingat semuanya gitu, Dedek. Dengan latihan itu akan ingat nanti. Nah, ini dia. Untuk setiap U elemen ruang vektor akan terdapat
min U-nya gitu. Sehingga U ditambah min U atau min U ditambah U ini tertinggal tadi. Min U ditambah U juga boleh, terserah letaknya. Itu harus sama dengan vektor 0. Nah, kita lihat. Kita lihat tadi bahwa X, Y, Z tadi itu elemen B. Nah, itu pada soal jelas tadi kan. Karena nilai B ini ingat, tadi itu kita beri nama ini B, biar penyingkatan penulisan itu. Maka akan terdapat min-nya gitu. Jadi kita harus buat vektor min-nya. Gimana ya? Misalkan vektor ini kita beri nama, bukan ya, vektor ini kita beri nama misalnya vektor U aja. Maka akan terdapat vektor min U-nya. Nah, min U itu kita buat aja namanya yaitu vektor apa ya? X1, Y1, Z1 itu. Nah, kita harus menunjukkan bahwa X1, Y1, Z1 ditambah X, Y, Z harus sama dengan vektor 0. Nah, jadi ada kaitan dengan vektor sebelumnya. Apa tadi vektor 0-nya? Yaitu 0,0,0. Nah, kita tulis. Kita langsung jumlahkan ini. Ini menjadi apa? X1 tambah X, Y1 tambah Y, Z1 tambah Z. Sama dengan vektor 0. Vektornya 0-nya apa? 0,0,0. Nah, kesamaan suatu vektor itu. Tadi perasaan sudah tersebut kesamaan suatu matriks. Ya, bebas saja sih. Intinya vektor dalam tanda kutip itu. Kesamaan suatu vektor. Nah, maka ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini. Apa jadinya? Yaitu X1 tambah X akan sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan minus X. Lalu Y1 tambah Y akan sama dengan 0, sehingga Y1 akan sama dengan minus Y. Lalu Z1 ditambah Z sama dengan 0, sehingga Z1 sama dengan minus Z. Nah, jadi sekarang kita dapat vektor negatifnya, min U-nya itu apa? Yaitu min X, min Y, min Z. Jadi memang ada vektor negatif U-nya kan untuk setiap U elemen B. Karena ada, maka ini memenuhi aksioma ke-5. Maka ini memenuhi aksioma atau A5. Oke. Sip, kita lanjut yang aksioma ke-6. Siapa yang ingat aksioma ke-6 tadi tanpa kita kembali? Kita akan uji aksioma 6. Apa tadi aksioma 6? Siapa yang ingat? Aksioma ke-6 yaitu Perkalian skalar. udah tadi kan? 6 udah tadi, Nak, udah. Nah, berarti aksioma Iya, ke-7 udah. lagi. Aksioma ke-7. 7. Apa aksioma ke-7 tadi? 7. Yaitu K dikali U tambah V terus sama dengan KU ditambah KV-nya gitu. Nah, ya kan? Kafe. Ya, jadi kita Ya misalkan udah. sekarang U-nya apa tadi? X, Y, Z. V-nya apa? X aksen, Y aksen, Z aksen. Dan pada soal tadi apa definisinya? Pada soal tadi didefinisikan K kali X, Y, Z itu enggak standar, nak. Menjadi KX saja, lalu Y-nya tetap, Z-nya tetap. Nah, kita harus ingat ini. Nah, sekarang kita uji ini. Apakah ini benar pada ruang vektor yang akan kita uji ini? Nah, kita buat. Yaitu K dikali U tambah V. U-nya berapa tadi? Kita buat langsung aja. X, Y, Z ditambah V, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, sifat penjumlahnya apa tadi? K dikali, apa ini dalamnya? X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Y tambah Y aksen. Z tambah Z X aksen. tambah X Z. Nah, sekarang sifat pada soalnya tadi gimana kalau perkalian dengan K? Cuman bagian yang pertama ini dikalikan kan? Ya, kita tulis gitu. Akan menjadi Iya apa udah. ini? Iya udah. Yaitu K dikali dalam kurung X tambah X aksen. Sementara yang lainnya tetap, yaitu Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Ini tetap kurung. Nah, ini kurung utamanya gitu, biar nampak. Nah, sekarang perhatikan pada ini. Ini sebuah bilangan. Ini juga bilangan, ini bilangan real gitu. Bolehkah dikalikan ke dalam? Boleh, nak.
sifat bilangan real tadi, itu udah pelajaran waktu kita zaman SMP atau SMA. Maka ini akan menjadi apa? Itu menjadi KX ditambah KX aksen. KX tambah KX aksen. Ya, kalau ini tetap Y tambah Y aksen. Ya. Ini juga, oh ini apa nih? Z Z tambah Z Z aksen. ditambah Z aksen gitu. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan konsep penjumlahan pada soalnya tadi, ini bisa dikembalikan kan? Ini menjadi apa? KX di koma Y di koma Z ditambah apa? KX aksen, koma Y aksen, KX aksen, koma Y aksen, koma Z aksen. Ini apa tadi pada soal? Ini kan? Maka menjadi K dikali Ya, X, Y, Z ditambah K koma dikali Z. X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, terlihat kan? Z Terlihat aksen. bahwa ini kalau kita misalkan misalan tadi, ini apa? K dikali U tambah V tadi. Nah, ini akan sama dengan ini menjadi apa? K dikali U ditambah K dikali V. Memenuhi kan adik-adik? V. Ya, berarti memenuhi. Ya. Memenuhi. Memenuhi A7 itu. Oke, sip. Ya, udah berapa lama kita membahas ini? Kalau dulu udah masih ingat di lokal. Kalau di lokal salah ini udah hampir sejam kita ya. Oke. Kalau di kelas nggak mungkin selama ini kita membahas kalau nanti ada adik di kelas ya. Kemungkinan besar palingan cuma setengah jam itu udah lama. Setelah itu dibiarkan adik-adik dengan teman-teman bahasnya. Jadi sekarang ini ya karena kita latihan sama-sama kita permudah aja itu. Oke, lanjut yang A8. A8-nya apa tadi? Yaitu jika ada penjumlahan skalar dikali dengan vektornya, itu bisa menjadi KU ditambah LU gitu. Nah, masih ingat kan? Oke, kita uji. Kita ambil U-nya kembali yaitu X, Y, Z dengan sifat penjumlahan dan sifat perkaliannya. Atau bisa tulis seperti ini aja, tergantung buku. Ada buku yang menulis penjumlahan dan perkalian seperti ini penulisannya. Ada yang tetap penjumlahan dan perkalian. Kalau buku sumber kita itu tetap itu tulisannya. Ini terlihat pada soal. Udah malas nulisnya lagi pada soal. Nah, kita buat K ditambah L dikali X, Y, Z. Apa jadinya? Perkalian sesuai pada soal apa tadi? Apa? Ini kurung besar. K tambah LX. Nah, ya, K ditambah L dikali X, lebihnya gimana? Tetap. Tetap. Tetap udah. Nah, ini dia. Nah, sekarang karena ini sudah bilangan semua yang kolom apa ini istilahnya? Kolom satu ini atau letak satu ini sudah bilangan semua, berarti boleh dikalikan kan? Boleh. Ini menjadi KX ditambah LX. Ini sifat bilangan real itu. Ini tetap Y, ini tetap Z. Nah, ini gimana? Ini gimana adik-adik? Bisakah keluar dia? Bisakah dia keluar? Enggak. Bisa dia keluar atau enggak? Kita singkat tadi apa sifatnya tadi? Kalau ada K dikali X, Y, Z. Ingat sifatnya gitu kan. Bukan sifat apa? Operasi pada soal. Operasi yang diberikan soal, operasi pada soal ini akan menjadi apa tadi? KX, Y, Z gitu. Nah, apakah ini bisa dipisah, Adik-adik? Apakah ini bisa dipisah menjadi K dikali X, Y, Z ditambah K dikali K lagi, sorry. Apakah ini bisa dipisah menjadi ini? Menjadi K dikali X, Y, Z ditambah L dikali X, Y, Z. Apakah ini bisa, adik-adik? Enggak udah. Enggak kan? Gimana caranya? Enggak Enggak. ada memenuhi syarat tadi kan? Kalau syarat yang kedua Iya. tadi apa? X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen. Itu kan sama dengan X tambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Ya kan? Nah, masalahnya ini penjumlahan cuma bagian satu. Bagian duanya cuma sendirian gitu. Sendirian.
sendirian. Sementara pada soal itu harus ada keduanya gitu kan. Jadi apakah ini bisa menjadi ini? Enggak. Tidak. Tidak. Berarti apa kesimpulannya? Gagal pada A8. Aksioma 8. Jadi kesimpulan akhir kita setelah 1 jam ini apa? Bahwa soal A1 kita, soal pertama kita ini yang mana triple atau B tadi, ruang vektor B yang merupakan triple bilangan real, itu apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bukan ruang Bukan ruang vektor. umum gitu. Bukan ruang vektor umum karena gagal pada aksioma 8. 8. Ya 8. Ke 9 ke 10-nya nggak kita uji Adik. Sebenarnya ada gagal tapi karena ini soal perdana kita uji juga. Ya karena ini udah nampak gagal kan nggak apa-apa. Karena pada soalnya ditanya kalau gagal tuliskan aksioma-aksioma apa yang tidak terpenuhi. Oke, kita tulis saja semuanya. Yaitu aksioma ke-9-nya. Kita udah tahu gagal, tapi kita mau tahu apakah gagalnya cuma 1 atau 3 buah gitu. Nah, aksioma ke-8-nya apa tadi bunyinya? Yaitunya perkalian K dikali L dikali vektor U-nya itu kan sama K dikali L dikali vektor U-nya. Kita cepat aja Adik, karena udah gagal itu udah malas. Nggak apa-apa. Oke, sip. Yaitu menjadi K dikali L dikali vektornya apa tadi? X, Y, Z. Cepat Adik-adik, apa Adik-adik? Menjadi K dikali LX, Y, Z. LX, Y, Z. Menjadi apa? Kalikan ke dalam lagi. KLX. K dikali L dikali X, Y, Z. Kita tukar letaknya K dengan L. Enggak. Kita satukan dia. Kita anggap satu kesatuan. Kita beri tanda kurung. K dikali L-nya dalam kurung. Dikali X, Y, Z. Bisa keluar kan? K kali L dikali X, Y, Z. Maka Z. dari sini kita nampak dia memenuhi bahwa Ya udah. K dikali L dikali U dalam kurung ini itu sama dengan K dikali L dikali U. Yang warna biru ini nggak perlu ditulis Adik. Nah, yang di luarnya udah nampak. Udah biar lebih sesuai dengan yang di atas saja. Oke, jadi dia telah memenuhi aksioma 9. A9. Nah, yang terakhir lagi. A10 itu. A10-nya apa? Yaitu 1 dikali U akan sama dengan U. 1 ini bukan angka 1 ya Adik. Tapi sebuah apa namanya itu? Ya, 1 ini memang angka 1. Sorry. 1 ini yang 0 tadi bukan angka 1. Yang 0 bukan angka 0. 0 itu vektor, tapi kalau 1 itu memang angka 1. Kita uji. 1 dikali X, Y, Z apa sama dengan 1 dikali X, Y, Z. 1 dikali sembarang bilangan real akan sama dengan bilangan real tersebut kan? Maka ini tab X, Y, Z. Jadi memenuhi aksioma 10. 10. Nah, jadi setelah perjalanan panjang kita ini, intinya ini, dia itu bukan ruang vektor karena gagal pada aksioma ke-8, sementara aksioma lainnya terpenuhi. Jadi inilah kesimpulan soal perdana kita terhadap ruang vektor umum ini. Nah, jadi seperti itulah adik-adik untuk latihan dasarnya gitu. Mungkin kita coba satu soal lagi. Atau adik-adik ingin berikan soal pada buku adik-adik? Gimana? Soal udah aja udah. Oke. Sama. Karena ini udah vektor. Nah, sekarang kita matriks biar ada hubungan dengan adik-adik yang sekarang. Yang adik-adik sekarang pelajari itu. Oke, kita coba. Ini soal nomor mungkin yang berhasil lagi Nadek, soalnya tadi kita gagal kan. Kalau gagal terus nanti nggak enak itu. Oke, nomor 10. Apakah ini adalah ruang vektor? Yaitu himpunan
semua matriks berukuran 2x2 yang bentuknya berbentuk A00B itu dengan jelas dengan A dan B itu elemen bilangan real. Bagaimana operasinya? Operasinya ternyata standar, yaitu dengan penjumlahan matriks standar, tahulah adik-adik kan, udah belajar penjumlahan standar dan perkalian skalar matriks dan perkalian skalar matriks. Jadi itu standar semuanya gitu kan, sesuai yang kita pahami konsepnya. Skalar matriks. Oke, mungkin sekedar mengingat walaupun mungkin ada yang sudah belajar. Jadi kalau penjumlahan gimana? Kalau misalnya ada matriks A1 0 0 B1 ditambah A2 0 0 B2 itu akan sama dengan A1 ditambah A2 0 ditambah 0, tulis saja lah 0 ditambah 0 B1 ditambah B2, itu perkalian penjumlahan. Lalu kalau perkalian gimana? Jika ada K dikali A1 0 0 B1 itu akan sama dengan K dikali A1, K dikali 0, K dikali 0, lalu K dikali B1. Ya, walaupun jelas ini 0, ini juga jelas ini 0, ini tutup kolom. Ini jelas ini 0, ini jelas ini 0 gitu. Oke, sekarang kita uji lagi apakah ini adalah ruang vektor. Kita beri nama, ini namanya M karena matriksnya. Jadi jawab akan diuji apakah M adalah ruang vektor umum. Atau ruang vektor aja itu bebas, umum itu cuma menunjukkan bahwa dia ya secara umum gitu. Apakah ini akan diuji apa ruang vektor umum? Oke, kita mulai dari apa tadi? A1. Nah, kita mulai dari A1. Adik-adik masih ada? Masih udah. Oke, kirain udah tertidur. Oke. Ya karena tempat udah hujan ya, sejuk jadinya, ngantuk ya. Sip. Kita mulai dari A1-nya apa tadi? Bahwa penjumlahannya harus tetap berada pada R gitu kan. Jadi kita buat misal A1 0 0 B1 lalu A2 0 0 B2 lalu apa tadi? Tambah langsung aja A3 0 0 B3. Ini berlaku untuk A1 sampai A10 nanti adik-adik. Udah malas ngulang nulis ini nanti. Lalu ini elemen M gitu. Lalu ada KL yang juga merupakan skalar gitu kan. Nah, sekarang kita uji yang pertama. Apakah penjumlahan ini juga elemen M? Kita uji. Sebenarnya udah terlihat di atas ya, tapi kita buat aja lagi. Yaitu A1 0 0 B1 ditambah A2 0 0 B2. Karena ini penjumlahan standar yang adik-adik udah tahu, kita langsung aja di akhirnya apa jadinya? Ini menjadi A1 ditambah A2. A1 tambah 2, Ini 0. 0. Ini B1 B1, B2 tambah B2. Apakah ini masih elemen M? Masih. Masih. Kok satu orang? Gimana lain? Gimana Ziza? Carmelia, Faiz, Fania? Apakah masih elemen M ini? Masih. Ya masih ya. Apa alasannya? Ya karena penjumlahan bilangan real pasti bilangan real. Ini juga pasti bilangan real. Karena masih bilangan real sesuai dengan soal, maka jelas ini masih elemen M. Oke, jadi memenuhi sifat yang pertama. Oke, kita lanjut. Yaitu sesuai kata udah, jangan A2 dahulu, langsung aja ke A6. Karena ini lebih fundamental gitu, lebih mendasar. Oke, A6-nya apa? Itu perkalian. Perkalian matriks gimana? Oke, sip. Perkalian matriks. Yaitu ada A1 0 0 B1
Bukan perkalian matriks, astagfirullah. Perkalian matriks dengan skalarnya gitu kan. Walaupun ini matriks jangan kita kalikan matriksnya, tapi sesuai konsep dikalikan dengan skalar K gitu, oke? Apa jadinya adik-adik? Dia standar, nah. Menjadi Ya udah. A dikali KA1 A1, ini 0 0 KB1. A dikali B1. Apakah ini masih elemen M? Masih. Masih, nah. Karena ini masih bilangan real. Karena ini masih bilangan real, ini juga masih bilangan real, maka ini jelas elemen M. Oke, jadi dua basicnya udah terpenuhi. Maka kita lanjut yang lain. Mungkin sekedar spoiler, ini memang ruang vektor. Karena udah ada lihat kuncinya. Tapi kita uji aja lah. Oke, kita lanjut yang A2-nya. A2-nya apa tadi sifat ke aksioma 2-nya? U tambah V akan sama dengan V tambah U. U tambah V akan sama dengan V tambah U. Apakah benar pada soal ini? Maka A1 Benar. 0 B1 ditambah A2 00 B2. Apa jadinya? A1 tambah A2. Bentar Dedek, cas dulu. Nanti mati. Baik, ini menjadi apa tadi? Menjadi A1 ditambah A2, ini 0 aja anak. 0. Ini B1 ditambah B2. Nah, karena ini sebuah bilangan yang bisa dibolak-balik, ini menjadi A2 tambah A1, ini 0, ini B2 tambah B1. Kalau adik-adik udah biasa, langkah yang ini boleh di-skip. Langsung aja menjadi A2 00 B2 ditambah A1 00 B1. Oke. Mungkin kita akan skip-skip berapa langkah biar cepat aja gitu. Seperti langkah ini kan nggak terlalu signifikan gitu. Kalau baru pertama mungkin signifikan, tapi kalau udah lanjut boleh di-skip aja gitu. Oke, lanjut. Yang A3-nya apa? Yaitu U tambah V ditambah W itu akan sama dengan U tambah V ditambah W. Nah, mungkin biar lebih jelas di awal tuh kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai V, ini sebagai W gitu kan. Oke, biar jangan ada kebingungan. Kita uji ini apakah ini benar juga. Ya, kita tulis seperti tadi A1 00 B1 ditambah A2 00 B2 ditambah apa lagi? A3 00 B3 yang ini dalam kurung. Ya, kita langsung aja cepat. Berapa ini A1 00 B1 ditambah ini menjadi apa? A2 ditambah A3 00 B2 ditambah B3 ya kan? Nah, ini dijumlahkan lagi langsung saja A1 ditambah A2 udah nggak usah ada kurung lagi karena ini udah standar. Tahu lah adik-adik kan? Ini jadi B1 ditambah B2 ditambah B3. Ya, letaknya bisa dibolak-balik, bisa diapa-apain. Kita langsung aja loncat. Apa jadinya? A1 00 B1 ditambah A2 00 B2. Ini dalam kurung boleh kan? Karena ya matriks lah namanya. Oke, ditambah A3 00 B3. Oke, sip. Jadi ini ya adik-adik. Karena spoilernya ada awal udah dibilang. Memenuhi. Oke, sip. Lanjut A4 itu. A4-nya apa? Ada vektor 0 itu, nak. Ada vektor 0. Ya, vektor dalam tanda kutip adik-adik. Jadi jangan heran bahasanya vektor tapi yang terlihat matriks gitu kan. Karena namanya aja ruang vektor gitu kan. Ada vektor 0 gitu. Dalam tanda kutip. Ini adalah vektor 0. Walaupun berwujud matriks tapi hatinya vektor ya. Oke, vektor 0 dalam tanda kutip. Yang mana vektor ini kita misalkan dulu. Karena bentuk umum dari matriks dari ruang vektor M tadi bentuk umumnya apa tadi? A00B. Nah, maka dari sini kita buat vektor 0-nya itu bentuknya adalah
A0, 0, 0, B0. Ya, kita tahu nanti pastilah semuanya nanti 0. Tapi kita formalitas. Enggak formalitas biar adik-adik tahu itu. Dan kalau ini soal esai emang harus gini tulisannya. Enggak boleh langsung kita tebak. Vektor 0-nya itu 0, 0, 0, 0. Enggak boleh adik-adik. Jadi kalau ini soal esai, nggak boleh kita langsung menebak vektor 0-nya itu memang 0, 0, 0, 0. Tapi kita cari sendiri seperti ini. Oke, kita uji tadi vektornya apakah vektor 0 ditambah U akan sama dengan U. Apakah ini memenuhi? Ya, kita buat A0, 0, 0, B0 ditambah A1, 0, 0, B1 itu akan sama dengan A1, 0, 0, B1. Apakah sama? Kita jumlahkan. A0 ditambah A1, 0, 0, B0 ditambah B1 sama dengan A1, 0, 0, B1. Nah, apa itu kesamaan suatu vektor dalam tanda kutip atau kesamaan suatu matriks? Apa syaratnya? Ukurannya sama. Ya, Ukuran yang sama. setempat itu harus sama. Ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini. Maka A0 ditambah A1 sama dengan A1, maka A0-nya adalah 0. 0 jelas. 0. Ya, yang ini jelas dua ini. Lalu B0 tambah B1 sama dengan B1, maka B0-nya adalah 0. Nah, dari sini kita tahu apa? Yaitu kita tahu bahwa vektor 0-nya vektor 0. Apakah adik-adik masih asing dengan kata-kata vektor? Walaupun ini matriks tulisannya. Baik, vektor 0-nya dalam tanda kutip adalah 0, 0, 0, 0. Oke, sip. Ya, ini matriks. Sudah tahu ini matriks. Tapi biasakan dengan kata-kata vektor. Ya, walaupun itu matriks. Sip, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu yang A5-nya. Aksioma ke-5-nya. Ya, lupa udah. Ini memenuhi kata-kata ini jangan lupa. Biar tahu kalau ada dewan juri membacanya tahu ini memenuhi gitu. Kalau enggak nanti nggak tahu ini A4. Ya ini tadi belum. Memenuhi A6, memenuhi A2, ini memenuhi A3 gitu. Oke, sip, lanjut. Sifat kelimanya tadi, untuk setiap U elemen M ini terdapat min U sedemikian sehingga min U tambah U akan sama dengan U ditambah min U akan sama dengan vektor 0. Ya kan? Oke, kita mulai. Kita mulai, yaitunya kita misalkan dahulu, nak. Misal yang min U itu adalah A pangkat. Gimana penulisannya mungkin? Min A aja. Boleh, nak. Oke, min A, 0, 0, min B. Apa yang terjadi? Yaitu min U tambah U atau U tambah min U, terserah letaknya. Mungkin min U dahulu. Min A, 0, 0, min B ditambah A, 0, 0, B. Itu akan sama dengan apa? Yaitu min A. Harus sama dengan vektor 0 gitu. Oke, maaf. Kalau enggak tuh gimana tadi? Eraser. Sip, harus sama dengan vektor 0 atau dalam yang terlihat itu matriks 0, 0, 0, 0, 0. Maka dari sini kesamaan suatu vektor dalam tanda kutip, maka ini harus dijumlahkan sebenarnya, nak. Baik. Min A tambah A, 0, 0, min B tambah B gitu. Dan ini akan sama. Maaf, tempatnya nggak ada. Oke, jadi apa kesimpulannya? Min A tambah A harus sama dengan 0, sehingga min A itu sama dengan, kan aneh ternyata kalau ini misalnya. Mungkin nggak gini pemisalannya. Nanti takutnya adik-adik ambigu jadinya. Min A ya emang sama dengan min A gitu. Mungkin nggak gini pemisalannya. Mungkin A bintang aja kita buat, nak. A bintang. Jadi A bintang aja. Kalau min A tadi agak bingung, soalnya jawabannya emang itu nanti kan. A bintang. 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 Bintang.
Nah, baru agak mendingan. Jadi A bintang sama dengan A, sehingga A bintang itu kan sama dengan minus A. Lalu B bintang ditambah B itu sama dengan B, sehingga B bintang sama dengan 0 ya, sorry. B bintang sama dengan min B. Sehingga kita dapat dari sini bahwa memang ada vektor lawannya gitu, atau min vektornya gitu. Apa itu? Yaitu min U-nya akan sama dengan min A, 0, 0, min B. Oke. Jadi begitulah adik-adik. Jadi memang ada vektor pasangannya gitu. Atau vektor lawannya, terserah namanya. Jadi ini ya. Lanjut ke A7. Yaitu jika ada skalar K lalu ada penjumlahan vektornya, itu bisa dijabarkan jadi KU ditambah KV. Apakah benar? Kita uji. K dikali vektor A, ini kurungnya, A1 0 0 B1 ditambah A2 0 0 B2 itu ditambah nggak ada tambah, sama dengan lagi, nah sama dengan ya penjumlahan vektor atau di sini matriks itu. Oke. Ini akan jadi apa adik-adik? Menjadi A1 ditambah A2 ini menjadi buat aja lah 0 tambah 0, kapan lagi kan, 0 tambah 0 B1 tambah B2. Nah, kita kalikan K-nya ke dalam. Ini menjadi K dikali A1 ditambah A2. Ini menjadi K. Nggak harus sebenarnya gini kan. Ini memperibet aja, tapi nggak apa-apa. Ini K dikali B1 ditambah B2. Apakah suaranya masih terdengar, adik-adik? Masih dah. Masih udah. Masih. Halo? Masih dah. Masih terdengar, adik-adik? Masih dah. Masih udah. Masih. Ya, soalnya di sini hujannya lebat. Oke, jadi masih terdengar. Sip. Ini sama dengan berapa? Yaitu, ya boleh dikali ke dalam. Kan ini udah sifat bilangan real, ini sifat bilangan real. Ya ini bilangan real walaupun 0. Ini menjadi K dikali A1 ditambah K dikali A2. Ini 0 aja tulis. Ini menjadi K dikali B1 ditambah K dikali B2. Oke, boleh dijabarkan. Dijabarkan. Ya, dikembalikan. Ya, dijabarkan lumayan. Oke, menjadi K dikali A1 0, 0 K dikali B1 ditambah K dikali A2 0, 0 K dikali B2. Oke. Nah, sekarang K-nya bisa keluar sesuai dengan, nah, makanya tadi udah buat dari K, soalnya biar nampak ini ada K juga, ini ada K juga, ini ada K juga, ini ada K juga. Soalnya dia standar, nak. Oke, K-nya bisa keluar A1 0, 0 B1 ditambah K dikali A2 0, 0 B2. Maka sama dengan K dikali, udah nak, udah habis. Maka sesuai dengan singkatan di atas biar semakin nampak gitu. Maka terlihat bahwa K dikali U tambah V itu sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Jadi memenuhi aksioma 7. Oke, habis slide-nya. Kita tambah dahulu. Partisipasi. Oke, aksioma 7 memenuhi, tinggal 3 aksioma lagi. Aksioma 8, yaitu K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Apakah memenuhi? Kita uji lagi. K ditambah L dikali vektor atau matriks sebenarnya pada soal ini. A1 0, 0 B1 akan sama dengan, langsung saja, mungkin lebih dirapikan. Ini akan sama dengan matriks atau vektor K ditambah L dikali A1. Ini K
ditambah L dikali 0, K ditambah L dikali 0, K ditambah L dikali B1 gitu. Oke, ini sama dengan apa ya? Kita kalikan ke dalam. K dikali A1 ditambah L dikali A1. Kenapa boleh ya? Karena ini semuanya bilangan real gitu kan. Ini sebenarnya terus ini kan. K ditambah L. Ini dikali 0 masing-masingnya gitu. K dikali 0 ditambah L dikali 0. Ini K dikali B1 ditambah L dikali B1. Oke, ini menjadi apa? Ya, bisa dipisah kan? Sifat standar penyembelahan ini menjadi K dikali A1, K dikali 0, K dikali 0, K dikali B1. Oh, ini B2, nak. Ya B1, nak. Ini L ya, sorry. Ini emang K semua. Oke, sorry. Maaf, gagal fokus. Oke, kita mulai. Ini menjadi L dikali A1, L dikali 0, L dikali 0, L dikali B1. Maka ini sama dengan K dikali A1 00 B1 ditambah L dikali, ini sifat standar gitu, 00 B1. Oke, jadi akibatnya apa? Ya jelas akibatnya bahwa dari sini, yang warna hijau ini nggak perlu ditulis, dia nampak aja. K ditambah L dikali U. Mungkin karena awalnya udah gini kan, makanya udah buat warna hijau ini biar sesuai dengan yang di awal itu. Ini menjadi K dikali U ditambah L dikali U. Jadi memenuhi juga aksioma 8-nya. Oke, lanjut. Yaitu aksioma ke-9. Aksioma ke-9-nya apa? Yaitu K dikali L dikali U itu akan sama dengan KL dikali U. Apa jadinya? Yaitu K dikali L dikali vektor A1 00 B1 itu akan sama dengan K dikali, langsung saja apa jadinya? L dikali A1, L dikali 0, L dikali 0, L dikali B1. Ya, kita kalikan ke dalam menjadi K dikali L dikali A1, K dikali L dikali 0, K dikali L dikali 0, K dikali L dikali B1. Maka bisa dikeluarkan lagi KL-nya langsung. Jadi dalamnya tersisa A1 00 B1. Kan nampak aja kan? Nampak saja dari sini bahwa K dikali L dikali U itu sama dengan KL dikali U gitu. Oke, ini kita kurung biar nampak. Sip, memenuhi aksioma ke-9. Terakhir aksioma ke-10. Nah, ini perhatikan nih. Terdapat satu. Ya, jelas Kak. 1 dikali U sama dengan U. Ya, jelas 1 dikali A1 00 B1 itu kan sama dengan 1 dikali A1 00, 1 dikali B1 itu kan sama dengan A1 00 B1. Oke, sip. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa M adalah benar adalah ruang vektor normal. Normal umum gitu. Umum. Ya, jadi ini M adalah ruang vektor umum yang mana M-nya itu adalah himpunan semua matriks berukuran 2 kali 2 yang membentuk A0, 0B tadi. Oke, jadi begitu adik-adik. Ya, jadi begitu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jadi intinya konsepnya cuma yang di awal tadi. Yang ini. Cuman ini aja materi kita hari ini. Mengenal ruang vektor umum. Yang mana yang merupakan ruang vektor umum, yang mana yang bukan. Dan kalau ruang vektor Euclidean tuh cuman bagian dari ruang vektor umum. Jadi kasus khusus gitu. Kayak contohnya bilangan real, bilangan rasional merupakan bagian dari bilangan real. Nah, sekarang kita belajar bilangan realnya dan nanti mungkin kita belajar bilangan rasional dan itu adalah Euclidean. Ya, seperti itulah logikanya kira-kira. Jadi gimana adik-adik? Apakah ada yang diragukan atau tidak? Ataukah aman semuanya? Aman dah. Gimana Minang? Suaranya kecil? Aman. Aman, oke. Rahma gimana? Carmelia, Fania, Faiz, Aziza?
Aman udah. Cuman Aman. kepo variasi soalnya udah. Ya variasi soal. Mungkin kalau variasi bisa atau udah beri tugas. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Nggak apa dah. Iya. Oke, siap. Nanti lah udah kirim di grup aja nanti. Kalian dengan materi kita hari ini. Ya tentang uji-uji itu aja. Apakah ini ruang vektornya atau ini bukan ruang vektor. Ya jadi itu aja mungkin materinya. Palingan adik-adik belajar ini minggu setelah UTS gitu. Jadi mempercepat belajar aja. Oke, baiklah adik-adik. Karena hari udah jam 5:54, udah hampir maghrib. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih banyak udah. Oke, boleh live adik-adik.